materi saya itu sebetulnya udah selesai sih ya. Terakhir itu sudah saya jelasin novelty, kontribusi, walaupun saya jelasinnya kebut-kebut gitu ya, tetapi sebetulnya inti-intinya sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita tinggal review lagi sambil kerjakan artikelnya. Baca artikel orang sambil kita review lagi sebetulnya ngerjain abstrak itu gimana, ngerjain pendahuluan, ngerjain metode, sampai nanti kesimpulan. Itu ya. Oke. Nah, sebetulnya ya artikel itu banyak sekali, bisa di searching di ya jurnal-jurnal. Mungkin kita baca biasakan dulu ya membaca jurnal-jurnal nasional aja. Yang bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, nggak mesti jurnal-jurnal internasional yang bahasa Inggrisnya sudah sangat highly academic gitu ya. Kita baca pun sekali, dua kali, tiga kali belum tentu ngerti ya. Tapi kita baca yang jurnal-jurnal, saya kira jurnal-jurnal nasional sekarang sudah mulai bagus ya, karena udah ada standar-standar seperti yang saya ajarkan tadi. Kalau dulu kan misalnya saya contoh lah, misalnya kita nulis di jurnal seperti jurnal Veritas, jurnal eh, yang lain-lain itu nggak ada standarnya gitu. Ya. Nah, saya udah pernah kasih contoh ya di jurnal Veritas loh itu yang memang sudah sekian puluh tahun kan nerbitin artikel jurnal. Waktu saya submit, saya bikin abstrak seperti itu, pendahuluan seperti itu, mereka pun terima gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah nggak bisa karena sudah ada standar atau aturan-aturan dari atau kriteria dari setiap artikel jurnal. Ya. Nah, coba kita lihat, nggak salah Bu Jessica udah pernah share ya. Eh, udah pernah share belum ya? Share yang mana, Pak? Yang ini untuk tugas waktu itu udah di Google Classroom menganalisa artikel ini. Saya udah kirim ke Kayaknya dia, Hmm, mungkin dia lupa ya, nggak masukin ada ya. di ada ya. Oke, ini nggak apa-apa. belum. Ini artikel yang baru terbit eh, kemarin, ya 11 Desember 2024. Ini dari seorang ini ya, eh, penulisnya Vincentian Gabriel, Antonius LD Kristianto, Andreas Donadis Tawalo ya dari STFT ya karya Jakarta ya. Nah, selama ini kan saya kasih contoh artikel-artikel saya, sekali-kali nanti kita lihat contoh artikel-artikel yang memang sudah publish, minimal lah ya kita baca yang Dunamis ini sebetulnya simpel-simpel bagus ya, Sinta 2. Sudah Sinta 2. Sinta 2 itu maksudnya akreditasinya ya. Kalau di dunia perguruan tinggi mungkin ini kayak akreditasi B lah ya. Dan itu sebetulnya untuk teologi itu sebetulnya sudah bergengsi gitu. Nah, dia kasih judulnya itu Gereja sebagai Kasta Matrix menurut Hans Ulfon Balthasar. Ini kan seperti yang kemarin kalau saya bikin artikel manusia ya dari kejatuhan sampai pemulihan, misalnya menurut Gregorius dari Nisa. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada artikel-artikel yang memang judulnya itu seperti ini gitu ya, yang memang ada kata-kata yang unik, misalnya nih, kasta meritix. Nah, ini kata yang unik itu bisa dijadikan judul ya, seperti yang uh, kemarin kita udah bahas. Ada judul itu sesuatu yang uh, unik dan mewakili isi artikel ya. Mana tadi judul itu spesifik dan unik dan mencerminkan isi artikel. Apa yang unik misalnya kalau kita langsung baca sekilas judul ini? Langsung kita ingat, oh gereja itu biasanya kita tahunya gereja itu ada persekutuannya, sakramennya, ada koinonianya. Nah, tapi ini gereja itu sebagai kasta meretrix, ya, meretrix itu maksudnya apa? Ini sesuatu yang unik, ya, dan itu menarik perhatian dari editor, tapi juga pembaca tentunya. Oke. Nah, kemudian apakah ini nanti mewakili isi artikel ya kita mesti baca dulu ya, apakah ini
apakah dia ada bahas tokoh lain atau tidak gitu ya. Nah, saya waktu itu bikin artikel misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya ini ya. Manusia dalam teologi Gregoriansa dari penciptaan hingga pemulihan akhir. Nah, ini kan bahas tentang satu topik yang spesifik yaitu tentang manusia menurut Nisa. Ya. Nah, kemudian ada artikel yang judulnya seperti ini. Gereja sebagai kasta matrix menurut Hans Urs von Balthasar. Ya, nah itu boleh dalam sebuah artikel itu seperti itu. Atau misalnya kita pakai judul yang mau lebih eh, apa lebih menantang, ya kita bisa tambahkan satu variabel lagi ya. Misalnya kayak gini. Eh, Nah, misalnya kita pakai modelnya Morgan Housel. Ini first resource-nya ya Morgan Housel. Kalau ini jelas first resource-nya sumber utamanya dari Balthasar, ya kan? Kalau ini sumber utamanya dari Nisa. Kalau ini sumber utamanya dari dua, Morgan Housel dan Chrysostomos. Nah, ini kalau ini sedikit lebih menantang judulnya. Gitu. Jadi kita first source-nya kita bisa bebas ya, mau pakai satu atau dua atau tiga, terserah kita. Tapi sebagai pemula kita nulisnya ya mungkin simpel-simpel aja seperti ini. Ya, satu tokoh aja kita ambil misalnya. Nah, itu boleh digali lebih dalam. Ya. Atau mau kasih dua juga seperti ini boleh. Oke, jadi kalau dua berarti ada dua variabel atau dua topik ya. Misalnya kalau Husserl ini psikologi uang, Chrysostomos ini spiritualitasnya. Itu digabungkan, akhirnya menghasilkan apa? Oh, menghasilkan sesuatu hal yang kita mau jelasin. Misalnya tentang pengulangan keuangan yang holistik. Nah, kalau ini misalnya dia mengajak kita membaca gereja itu sebagai kasta matrix, ya. Kasta matrix itu maksudnya apa? Ini sesuatu yang unik gitu. Oke? Nah, itu penting ya kalau di dalam judul. Nah, sekarang kita baca abstrak ya. Abstrak. Nanti artikel ini saya share ya. Biar ini jadi latihan kita untuk sampai Rabu depan. Ambil kita boleh konsul judul ya. Imelda sudah konsul ya. Saya pikir saya sudah ACC, tinggal prosesnya aja ya. Kalau bisa sih memang prosesnya kalau memang sudah ada paper sebelumnya, berarti kan sebetulnya itu sudah menemukan yang namanya hasil dan pembahasannya. Kalau papernya anggaplah misalnya papernya udah jadi ya, anggaplah ini papernya udah jadi nih. Oh, saya mau revisi jadi artikel, boleh aja, apa-apa. Ya. Nah, berarti mulai langkah kerjanya mana? Tetap sama, mulai dari hasil dan pembahasan kita harus kerjakan hasil dan pembahasannya dulu. Hasil dan pembahasan itu berarti poin-poin di paper itu dijadikan hasil. Misalnya di paper itu ada 5 poin, berarti hasilnya 5 poin. Tetapi belum tentu kita bisa persempit itu misalnya jadi 3 atau jadi 4, terserah kita gitu. Ya. Nah, lalu dari hasil itu kita harus kasih kontribusi, kasih penjelasannya. Nah, penjelasannya itu apakah sudah memenuhi standar artikel? Ya, apakah sudah komparasi dengan periset sebelumnya? Apakah ada kemajuannya dan sebagainya yang kita udah pernah bahas kemarin. Nah, itu yang mungkin harus dikerjakan ya. Sama kita misalnya udah ngerjakan paragraf model Toulmin misalnya. Nah, itu boleh dipakai di dalam pembahasan. Jadi artikel itu misalnya kita cek lagi apakah paragraf-paragraf di paper kita itu sudah memenuhi model kemarin nggak? Ada topiknya, ada supporting details-nya, gitu ya, yang ini. Nah, ini 3 cara referencing ini. Nah, ini sudah memenuhi ini nggak kaidah paragraf ya. Jadi paragraf itu kan kalau kemarin kita belajar ada sudah memenuhi klaimnya belum, ada datanya nggak, lalu ada analisisnya nggak, gitu ya. Kalau bisa ada rebuttal, kalau nggak ya nggak apa-apa, gitu. Ya terus ada penutup. Ya. Atau misalnya kemarin mana ya? Saya udah kasih ya, nggak salah ya. Nah ini ya, minimal kita cek lagi paragraf-paragraf di pembahasan kita, baiknya ada topik, ada evidence, ya, analisis, dan kesimpulan. Nah, ini yang mungkin coba harus dibikin ya. Kalau sudah ada paper sebelumnya, nanti tinggal diperbaiki seperti ini unsur-unsur ini. Oke? Nah, itu bisa sambil jalan, ya. Kalian bisa
kirim email boleh atau lewat WA saya boleh untuk konsultasi ya. Nah, nanti saya akan baca, nanti saya akan beri masukan atau revisi. Oke. Nah, sekarang kita bahas saja ini, misalnya nih tentang abstrak. Tentang abstrak, misalnya ya, ini kan 3 orang penulisnya ya. Kita ambil aja nama Gabriela ya. Nah, Gabriel ini nulisnya pada gereja yang kudus dalam kitab suci dan ajaran resmi gereja dapat dijelaskan dalam penggambaran sebagai mempelai Kristus. Dengan penggambaran yang sama secara jernih, Hans Urs von Balthasar menaruh perhatian pada dosa-dosa gereja sebagaimana terangkum dalam esainya Asta Matrix. Ini sebuah esai ya. Kajian ini dengan metode studi pustaka dan pendekatan historik kristis berusaha menggali pandangan Balthasar beserta kebaruannya. Studi ini menemukan cara pandang baru tentang Balthasar dalam memahami realitas gereja yang berdosa, yakni berfokus pada figur dan tindakan penyelamatan Yesus sang pengantin laki-laki. Nah, kita jadi mulai tahu, oh, Asta Matrix itu apa nih? Nah, jadi memahami realitas gereja yang berdosa, ya, berfokus pada figur dan tindakan penyelamatan Yesus Kristus sang pengantin laki-laki. Karena Balthasar berpengaruh pada pembangunan gereja secara real, secara khusus pada masa pontifikat Paus Yohanes Paulus II. Ini khususnya gereja Katolik ya. Gereja melakukan pengakuan dan permohonan pengampunan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan sebagai sebuah jalan salib. Akhirnya, kami menawarkan 2 antinomi untuk memahami kodrat gereja. Pada saat pertama, gereja terdiri atas orang berdosa, tetapi selalu dipanggil menuju kekudusan. Dan yang kedua, ia menyejarah di dunia, tetapi berusaha mengusahakan kesucian dalam kesatuan dengan Allah di surga. Nah, ini dia cuma membahas, tak apa lagi ngajar dulu, duduk dulu. Ya. Dia cuma membahas apa sih gereja menurut Asta Matrix ini. Nah, kira-kira dari abstrak ini, kalau menurut teori yang kita pelajari, apa kemarin? Apakah sudah memenuhi 5 unsur ini? Satu, ada tujuannya, metode, hasil, simpulan, dan kata kunci. Kalau kata kunci ada nggak? Ada ya. Berdosa, kudus, pembaruan, pengantin, pertobatan, salib, Yesus Kristus. Nah, ini kata kuncinya. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya ini ada tujuan penelitiannya nggak? Penelitian yang studi ini ya metode ini tak bukan Mbak? Yang studi pustaka dan pendekatan historis kritis itu. Ya. Jadi kalau di abstrak ini secara eksplisit dinyatakan nggak tentang tujuan penelitiannya apa? Untuk Ya, email udah. Sorry tadi nggak dengar apa? memahami kodrat gereja. Bukan ya? Tunggu. Dua atur. Memahami Ini kodrat bukan sih gereja. yang menawarkan 2 antinomi itu ya? 2 anti, Untuk memahami oke, itu ya. Apakah itu tujuannya? Kayaknya nggak ada secara eksplisit ya Pak tujuannya. Iya. Nggak ada ya. Ya, Kayaknya memang nggak ada. Gitu. Dia berangkat dari latar belakang masalah. Kodrat itu gerejanya harusnya kudus. Tapi menurut Balthasar, realitas gereja itu berdosa. Nah, apa ada tujuannya nggak yang mau dia capai di situ? Mungkin ini kali ya, untuk memahami kodrat gereja ya. Nah, dia mau ngajak kita tuh ngerti nih, salah satu kodrat gereja itu adalah gereja paradoks lah ya, satu kudus tapi sisi lain berdosa. Matrix ini. Oke. Nah, lalu jadi kurang bagus ya, dia nggak secara jelas memberitahu tentang tujuannya. Ya.
Kalau ini misalnya nih, kalau ini aja lah. Ini adalah tujuannya. Kalau ini apa? Ada nggak secara eksplisit menyatakan tujuannya? Ya, Mengkaji pemikiran Gregorius dari iya, Nisa benar. tentang manusia. Oke, jadi ini tujuannya mengkaji pemikiran Gregorius tentang manusia, Manusia. gitu. Ya, itu harus dinyatakan di awal. Kalau ini kan dia taruhnya mungkin di sini lah ya, memahami kontrak gereja sebetulnya. Oke, jadi style penulis itu beda-beda ya. Tetapi pastikan ada unsur paling tidak harus ada tujuannya untuk memahami, misalnya gitu ya. Berarti Kalau tidak di selalu sini di awal juga ya, Pak? Maksudnya nggak di mesti. tujuannya ya. Ya, jadi bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Jadi style penulisnya, ya. Biasanya sih urutannya ya kayak gini sih ya. Tujuannya, baru metodenya, hasilnya. Kadang-kadang orang nggak masuk langsung tujuan, latar belakang dulu sedikit dia jelasin. Sebetulnya nggak perlu, ya. Karena nanti abstrak itu akan kepanjangan. Nanti latar belakang itu di sini aja, di pendahuluan. Jadi abstrak itu langsung to the point aja. Ya, misalnya peneliti ini akan mengkaji apa, bla 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 bla. Nah, itu tujuannya berarti tujuan penelitian itu di sini. Tujuannya mengkaji pemikiran Nisa tentang manusia itu sebagai puncak ciptaan. Ya, sebagai puncak ciptaan dari awal sampai akhir. Atau kalau ini ini misalnya penelitian bertujuan mengintegrasikan bla 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 bla, ini juga boleh. Ya, jadi secara eksplisit kayak gitu. Oke, atau ini kurang jelas ya. Sebenarnya, tapi kita ngerti dia maksudnya mau membahas tentang kontrak gereja. Oke, terus sekarang kita lihat eh, metode. Ada nggak metodenya? Metode studi pustaka dan pendekatan historis kritis. Oh iya, benar. Ini khas barat ya. Maka terus historis kritis. Benar. Ini metodenya ini, ya. Nah, jadi berarti dia harus jelaskan lagi secara detail metodenya itu di sini. Historis kritis itu maksudnya apa? Ya. Nah, nanti kita tinjau dari apa yang kita pelajari. Apakah itu sudah ada sumbernya, dia sudah cantumkan bagaimana memperoleh sumber, bagaimana menganalisis sumbernya, ya rancangannya kayak gimana, apakah ada di sini. Nah, itu nanti kita lihat di metodenya. Lalu ini hasil penelitiannya. Hasilnya ada. Ya itu kali Pak, studi ini menemukan cara pandang baru yang ditawarkan Baltasar dan seterusnya. Ya, jadi dia menemukan apa? Hasil itu berarti temuannya ya. Apa yang dia temukan? Berapa poin? Nih, Poinnya satu, satu ya, satu ya, cara pandang kalimat ini ya. Baltasar ya, yakni berfokus figur tindakan penyelamatan. Ya, dari kalimat studi ini menemukan sampai, saya kira ini selesai ya, ya kan? Nah itu yang dia temukan. Oke, 2 poin ya. Pertama, satu sisi memahami realitas gereja ini, oke. Tapi secara real itu sebetulnya sudah ini ya dipanggil untuk menuju keputusan. Satu sisi ya tadi ya
seperti seorang orang yang berdosa untuk keputusan, di sisi lain dia juga ada di dunia yang berdosa, ya kan? Nah, padahal sebenarnya ini topik yang saya rasa di studi eklesiologi di Reform ini mah udah sering dipelajari gitu ya. Ya kan? Mungkin sama Pak Yusuf dan sebagainya. Nah, ini bisa simple aja, satu topik yang nggak terlalu sulit lah saya kira ini dengan satu tokoh ini. Ini kalau dikemas dengan penulisan yang baik bisa masuk jurnal. Mungkin nggak, mungkin saja ini kan mahasiswa ya di sekolah mana ini ya. Mungkin saja ini paper mereka kemudian dijadikan artikel. Nah, saya itu juga di mana ya, di Soteria, di Reform itu saya mendorong kalian itu paper-paper itu sayang kalau kalian cuma jadikan paper, bisa diolah lagi jadikan artikel. Ya, mungkin ini sebuah paper, oke, nah, terus dijadikan artikel. Simple, topiknya sebenarnya simple. Cuma dia kasih judul yang ada bahasa Inggrisnya atau bahasa Latinnya seperti ini, jadinya menarik gitu. Ya. Oke, lalu ada apa lagi nih? Kesimpulannya ada? Atau ini ya, signifikansi hasil atau ini dampak atau kontribusinya ya. Seperti kemarin saya jelasin agak buru-buru ya. Yang dimaksud dengan novelty itu udah paham belum ya? Atau kontribusinya atau dampaknya. Jadi sebuah artikel yang baik itu nggak harus selalu mesti gini. Sebetulnya ada disclaimer-nya juga. Disclaimer itu kayak gini. Sebuah artikel itu nggak selalu harus menuntut sebuah novelty. Asal memang dia bisa mempertahankan argumen-argumennya, walaupun itu tidak ada hal yang baru. Ya, katakanlah misalnya doktrin predestinasi lah. Itu sebetulnya kan mau digali manapun nggak ada hal yang baru lagi, pasti semua orang pernah kerjakan. Tapi ketika kita membandingkan si A, si B, si D, C, kita menemukan ada celah, ya kita bisa anggap itu sebagai sebuah novelty. Walaupun bukan novelty yang bagaimana yang belum pernah digali orang sih, enggak gitu ya. Tetapi asal kita bisa mempertahankan argumentasinya ya. Nah, kemarin saya diminta review sebuah artikel. Mana ya? Nah, ini ya. Ada review formnya. Ini saya diminta untuk mereview artikelnya, judulnya gini. Ini tentang makanan ya. Asal kita ngerti proses bikin ini, topik apa aja kita bisa review gitu. Ya, nah, ini judulnya Natural Sweeteners, Health Benefit and Processing Compatibility. Ya. Nah, mini review artikel dari jurnal Asian Food Science Journal. Nah, lalu dia kasih tahu, ini saya setuju banget ya, dia katakan karena ini tentang kontribusi atau tentang novelty ya. Nah ini ya. This journal peer review policy state that no manuscript should be rejected only on the basis of lack of novelty. Jadi maksudnya walaupun tidak ada novelty atau novelty-nya itu kurang gitu, itu nggak boleh ditolak. Asal memang syaratnya apa? Manuskripnya itu secara scientific robust and technically sound. Gitu. Nah, ini yang kita penting, menyusun sesuatu yang robust dan sound. Caranya gimana? Kita harus bikin paragraf-paragraf yang seperti ini tadi. Ya. Mana tadi ya? Nah, paragraf-paragraf yang seperti ini. Jadi ada topik, ada evidence, ada analisis, ada konklusi gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas ya, di sini. Kita akan bahas sampai
detail-detail paragrafnya. Apakah artikel ini bagus nggak nih sebetulnya, gitu ya. Nah, misalnya nih kayak misalnya saya bikin ya, apakah paragraf-paragraf saya ini misalnya katakanlah misalnya ini aja dulu ya. Nah, misalnya topik apa ini? Nih, kejatuhan dalam dosa ya. Misalnya, apakah ada topiknya, ada evidence-nya, lalu ada analisisnya dari penulis, nggak cuma kutipan-kutipan ya, tetapi misalnya saya kutip dari Florovsky, lalu saya kasih analisis, kutip lagi dari Gregorius, kasih analisis. Nah, ini yang namanya peer review-nya atau reviewer itu minta manuskrip itu scientifically robust and technically sound. Walaupun misalnya nih ya, novelty-nya kurang. Gitu. Ya, jadi kita nggak usah langsung takut, waduh, artikel saya nggak ada novelty, nggak masalah. Ya, oke, jadi novelty boleh ada, walaupun kurang itu no problem. Yang penting justru gimana kita menyusun artikelnya itu secara robust dan technically sound. Nah, saya kira itu mungkin ya teman-teman kayak Jessica, Pak Steven itu yang sedang mungkin melatih ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau dari misalnya dari slide inilah ya. Nah, ini ada kontribusinya nggak sih sebetulnya kalau baca abstraknya? Kontribusinya apa? Novelty-nya apa di situ? Ya, Juliana? Nggak tahu sih Pak, itu novelty bukan menawarkan dua antinomi itu untuk memahami kodrat Ya, itu gereja. temuannya. Oke, Ya. jadi dia kalau baca artikel ini kalau menurut saya nggak ada novelty-nya. Nggak ada ya. Nah, Ya, itu berarti belum, kalau dinulis gitu doang berarti belum, memang nggak pasti baru ya, nggak pasti iya. novelty gitu ya. Ini lack of novelty. Tetapi kenapa diterima? Ini karena dia sound. Artikelnya sangat sound. Dan itu mungkin menarik bagi editor. Karena mungkin sebelumnya belum pernah ada yang bahas gereja itu sebagai kasta Matrix. Gitu loh. Jadi kita juga jangan terpaku dengan novelty, harus ada sesuatu yang menarik. Ya, menarik perhatian editornya. Itulah sebabnya judulnya kita perlu bikin sesuatu yang menarik ya. Misalnya kasihlah bahasa-bahasa yang apa ya, yang memang nggak mesti Indonesia ya, kasih bahasa Latin atau sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kayak judul saya begini, ini nggak menarik, ya kan? Nah, ini harus diganti. Oke. Nah, mungkin yang menarik ini, oh, penciptaan nggak ada istilahnya, nanti mungkin saya harus pakai istilah apokatastasis. Nah, jadi judulnya saya harus ganti supaya lebih menarik. Ya, apokatastasis itu kalau di teologi itu kan artinya semua manusia itu dipulihkan. Ya, jadi nggak ada neraka namanya. Gitu. Menarik kan? Nah, kalau kita dari kecil kan diajarin ada neraka nih. Tapi bisa bilang Allah dalam kasihnya tidak ada neraka. Gitu. Jadi kalau misalnya saya bikin judul tidak ada neraka, gitu ya. Menarik. Oke. Ya, tapi ini artikel yang belum saya submit di apa? Nanti lah baru saya kerjain lagi. Oke. Udah ya. Tadi apa lagi? Di abstrak itu terakhir kata kunci sih. Ya. Kata kuncinya ada ya. Oke, jadi tadi kalau di kesimpulannya dia nggak ada
signifikansinya, atau nggak ada novelty-nya, atau nggak ada dampaknya, ya nggak apa-apa. Nah, coba yang ini ya. Misalnya yang ini deh. Ada nggak kontribusinya? Apa? Yang lain? Ada yang mau jawab? Ada kontribusinya atau signifikansinya? Yang terakhir, Pak. Yang penelitian ini menegaskan bahwa meskipun bla bla bla, ia tetap memberikan kontribusi penting. Oke. Kontribusinya apa? Kontribusi penting apa? Ini dia. Pandangan inovatif dari Gregorius. Nah, walaupun ya misalnya topik tentang manusia itu kan sudah dibahas ya banyak artikel tentang antropologi. Tapi kenapa kok saya angkat ini lagi? Karena ada sesuatu yang mau saya berikan, ada satu kontribusi yang mau saya tawarkan, yaitu bahwa pandangan Nisa ini dia sangat apa ya, sangat penting atau inovatif ya dalam bagaimana dia menjelaskan tadi bahwa manusia itu sebetulnya nanti perjalanan akhirnya itu akan menuju suatu pemulihan akhir. Jadi semua manusia itu akan dipulihkan, gitu, ya. Jadi nggak hanya orang Kristen aja nih masuk surga. Nah, ya, ya kalau di reform itu kan mungkin, waduh, ini teologi apa ini? Sesat nih, gitu ya. Oke. Tapi Bapak Gereja seperti Nisa itu mengajarkan seperti itu. Di reform ada belajar nggak sih Bapak Gereja? Nggak ada ya. Saya sebetulnya lebih tertarik ngajar Bapak Gereja daripada artikel ini sih. Ya. Boleh dilaporkan, Pak, kalau Bapak Ah, tertarik. Siapa tahu bisa ya, mengajar. ya kalian usul lah. Nanti dua aja. Dan Oke. sejarah gereja. Sejarah gereja, iya betul. Ya, oke. Saya lebih tertarik ngajar eksegesis kayak PL atau PB maupun doktrin-doktrin tentang Gregorius dari Nisa gitu ya. Saya udah share nggak artikel-artikel saya di blog, pernah baca? Belum, Pak. Hah? Misalnya nih, ini kalian harus baca ini. Jadi seimbang antara teologi reform dengan teologi timur lah ya. Misalnya nih, kamu ngerti nggak inilah yang udah selesai. Kita misalnya baca Amsal nih, Amsal 5 ayat 4. Kamu ngerti nggak selama ini kalau Amsal itu sebetulnya kan cuma nasihat-nasihat moral biasanya ya. Oke. Nah, tetapi ini sebetulnya bisa diangkat dari sebuah artikel. eh, ini bukan sekedar nasihat doang, ya. Bahkan kita kadang baca Amsal itu bingung. Misalnya kita ngomongnya kayak gini, pahitnya seperti empedu, tajamnya seperti pedang bermata dua. Ini maksudnya apa gitu? Ya, penuh misteri kan, gitu. Atau baca ini misalnya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kalian akan lihat bagaimana misalnya tentang empedu, tentang pedang bermata dua, itu punya yang namanya ini dia, 3 unsur ini, deep structure, Christ center, dan eklesia. Nah, eklesia ini yang penting dari para bapak gereja, Athanasius Agung, Chrysostomo, gitu. Saya baca analisis bapak gereja kayak, atau pernah dengar nama mereka Sostom, pernah dengar? Enggak. Enggak, yang tahunnya kan kalian tahunnya itu ya kan, siapa itu? Calvin, Luther,
Ya, Ursinus, Pak. Ursinus. Agustinus. Agustinus. Oke, Agustinus saya juga pakai. Ya, Ursinus, Pak. Zakarias Ursinus. Ursinus. Oh, Pak Yuso banget ya. Terus siapa lagi? Betul. Dari dulu ya, nggak berubah. Terus siapa lagi itu ya? Buffy, ya kan? Nah, kalian juga harus belajar, jangan itu aja gitu. Ya, kering gitu. Orang reform sana bilangnya bacaannya kering. Memang ya, kamu kalau baca kayak Athanasius, Chrysostom, kamu akan menemukan kayak mata air. Serius. Kalau kalian nggak percaya, kalian baca-baca aja itu dulu, nanti saya share ya. Nah, yang penting kalau dalam artikel itu nanti bagaimana, nah ini, bikin artikel yang, ini contoh-contoh ya. Ini contoh, ini saya ngajar kelas eksegesis. Jadi kalau di kelas eksegesis itu, saya suruh mahasiswa ayatnya cuma satu, tapi kamu mesti dalam, nggak perlu panjang-panjang. Ya. Nah ini contoh buat mereka bagaimana nanti mereka tuh bikin sintesis, atau sintesis itu berarti menggabungkan deep structure, presente, ecclesia di dalam satu paragraf. Gitu. Nah ini artikel yang tadi yang saya bilang, artikel yang harus scientifically robust and technically sound. Gitu. Walaupun lack of novelty-nya nggak ada atau kurang. Atau tadi seperti artikel ini, ya lack of novelty-nya nggak ada nih. Gitu. Novelty-nya nggak ada gini. Kenapa kok bisa publish diterima? Pasti dia menyusun argumen-argumennya itu sound. Ya. Nah, itu harus jadi kelebihan kita. Itu walaupun novelty-nya kurang. Ya. Nah, misalnya juga seperti inilah ya. Misalnya tentang Amsal. Nanti saya share ke grup, kalian bisa baca ini loh. Gimana cara nyusun paragrafnya? Ya. Jadi kalau misalnya ini ada topiknya, ya. Nah, lalu nanti ada apa? Kutipan-kutipannya, misalnya Athanasius ngomong apa, lalu kasih analisis. Nah, kayak gitu. Simpelnya ikuti aja kayak model ini. Mana ya tadi ya? Nah, kayak model ini. Nah, ini namanya paragraf ilmiah, ya. Namanya paragraf ilmiah. Jadi bagaimana mengintegrasikan sebuah paragraf itu antara kutipan ke dalam sebuah paragraf. Ini unsur-unsurnya harus ada. Ini yang namanya membuat sebuah artikel itu jadi sound. Ya. Oke. Nah, sekarang kita untuk abstrak ada pertanyaan nggak tentang ini? Contohnya, kalau nggak ada, kita ke pendahuluan. Ya. Nah, pendahuluan itu kemarin ada 5 pertanyaan kita mesti jawab. Ya. Oke. Problem statement, state of the art. Nah, novelty-nya masukkan di sini. Kemudian tujuan atau kontribusinya. Ya. Oke. Tujuan itu boleh, dampak itu nggak sama lah, itu istilah-istilah yang saya pikir sama aja sih, ya nggak usah bingung. Oke, nah sekarang kalau kita baca di sini pendahuluan, nah ada nggak problem statementnya? Biasanya itu harus di paragraf pertama. Lumen Gentium mengungkapkan kekudusan gereja demikian. Gereja merangkum pendosa-pendosa dalam pengakuannya sendiri. Gereja itu suci sekaligus harus selalu dibersihkan, serta terus-menerus menjalankan perbaruan. Di satu sisi dikatakan bahwa gereja itu adalah kudus, di sisi lain pendosa adalah bagian dari gereja. Allah menganugerahkan kekudusan pada gereja, tetapi kekudusannya harus diusahakan terus-menerus, dan pembaruan gereja adalah satu kebutuhan. Oke, paragraf pertama ini ya, misalnya ini mengatakan dia mau menjelaskan apa? Dia kan mau jelaskan gereja itu satu sisi kudus, satu sisi dia masih berdosa, gitu. Jadi ada semacam paradoks gitu. Ya kan? Nah ini baru saya pikir ini baru mau masuk ke problem yang lebih umum ya. Ini ya, dia akan menjelaskan pendahuluan itu
dia akan jelaskan secara perlahan gitu ya. Dia mulai dari topik yang luas, secara perlahan akan memusatkan perhatian pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Jadi pakai boleh dua model ini sebetulnya, tapi saya lebih suka pakai model yang kedua, straight to the point. Tapi pakai model yang satu boleh. Jadi dia bahas latar belakang masalah secara umum dulu, baru perlahan-lahan masuk ke topik dia. Saya kira dia pakai ini ya, dia pakai, umum dulu, baru nanti dia baru masuk ke khususnya gitu ya. Oke, dari sisi paragrafnya coba misalnya paragraf 1 gitu. Nah, ini paragraf yang bagus kan? Dia mulai dari kutipan ya. Sebetulnya topik sentence-nya yang dia mau ngatakan apa? Ini kan, di satu sisi gereja itu kudus, di sisi lain pendosa adalah bagian dari gereja. Ini kan sebenarnya dia mau ngatakan kan. Cuma dia pakai kutipan dulu. Boleh nggak? Boleh. Ini namanya kreativitas penulis. Tapi intinya kita tahu, ini intinya yang dia mau katakan, lalu dia kasih kutipan dari Lumen Gentium. Ya, nah baru dia kasih kalimat analisisnya. Nah, ini dia. Saya kira ini paragraf yang bagus ya. Dia mulai dari kutipan, terus ada inti, ada analisisnya. Minimal harus ada ini ya. Minimal tadi harus ada 3 ini ya. Topik, evidence, analisis. Ya. Kalimat kesimpulannya nggak ada, nggak apa-apa. Intinya kita tahu di tengah, lalu dia kasih analisis dari apa yang dia kutip. Nah, dia kutipan ini mendukung tesis dia di sini, inti dia di sini. Ya, oke. Yang kedua, gereja yang adalah tubuh mistik Kristus merupakan misteri yang terdiri atas aspek manusiawi dan ilahi. Keduanya membangun satu realitas kompleks yang tidak dapat dipandang dalam dua jenis gereja yang berbeda. Maksudnya, satu realitas ini tidak dapat dilepas pisahkan satu sama lain. Nah, ini dia masuk lagi kan ke paragraf yang kedua. Ini dia bahas apa lagi? Masih ini ya. Oke, dia masih bahas tentang masalah penelitian ini warna merah. Ya. Oke. Nah, baru akhir-akhir ini secara khusus dalam aspek manusiawinya tampak dosa-dosa gereja. Nah, ini yang boleh masuk lebih spesifik dia. Ada aspek ilahi, ada aspek manusiawi. Aspek manusiawi gereja itu banyak dosa dia bilang. Misalnya Paus Fransiskus selama gereja memohon maaf atas dosa-dosa gereja kepada orang-orang asli di Kanada. Ya, di depan para penyintas dan sebagainya. Ini membahas masalah gereja lagi. Bukan masalah gereja, masalah penelitian dia. Masalah dosa di dalam gereja. Nah, terus dia kutip buku Frederick Martel, seorang jurnalis Prancis berjudul bla 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 ini menjadi kritik tajam bagi gereja dan sebagainya. Ya. Nah, ini dia masuk lagi lebih spesifik. Oke. Nah, nanti kalian coba analisis ya. Apakah sudah memenuhi ini nggak? Masalahnya ada nggak? Soalnya ada nggak? Dicek. Ya. Lalu ada gap analisisnya nggak? Dan tujuan penelitiannya tercapai nggak? Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini saya nggak bisa bahas ya secara mendalam. Nanti kita mungkin, by the way, kalian kerjakan ya coret-coret aja dulu, supaya nanti kita bahas lagi Rabu depan. Sambil 1 minggu ke depan, kalian mulai ini ya siapin apa topik atau bahan yang mau dikerjakan. Ya, tadi saya bilang boleh paper yang sudah jadi ataupun mau mulai dari nol silakan. Gitu. Nah, sambil kita bahas nanti pendahuluan seperti ini ya. Jadi ingat lagi teori-teorinya sambil kita ngulas punya orang. Gitu. Nah,
mungkin coba lihat dulu pendahuluan, ya, apakah memenuhi unsur-unsur ini enggak, atau lihat dulu ya sampai sejauh mana kalian bisa selesaikan ya. Sampai metodenya juga dilihat apakah sudah memenuhi syaratnya hasil dan pembahasannya. Nah, kalau hasil dan pembahasan itu kan penafsirannya ya. Berarti apakah dia sudah membuat paragraf yang tadi ya, yang bagus, yang sound atau robust tadi. Itu. Oke. Terakhir ada hal yang mau ditanyakan? Maaf ini saya jam 5 karena ada pertemuan. Tidak apa-apa, Pak. Oke, kalau nggak ada, nanti saya kasih artikelnya di grup, ya. Ya beberapa contoh-contoh. Tadi memang kemarin ada yang minta artikel-artikel kayak tadi manusia mas sebagainya itu belum bisa saya kasih karena belum apa ya, belum selesai sebelum itu ya. Paling nanti kalian baca yang kalau mau baca yang kayak tadi aja, yang artikel-artikel lepas yang di blog saya, jadi saya share linknya. Oke, thank you semuanya. God bless, Tuhan berkati ya. Thank you, Sampai Pak. ketemu. Thank you, Pak. Pak, makasih Pak. Oke, bye-bye.